Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, kita tidak bicara tentang senjata, tidak bicara tentang kekuatan fisik, tapi tentang sesuatu yang jauh lebih dahsyat. Doa. Dan ini bukan cerita biasa. Ini tentang seorang ulama besar, Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Seorang kiai yang tidak hanya mengajar di pesantren, tapi juga menggetarkan penjajah, bukan dengan pedang, tapi dengan doa. Di masa penjajahan, umat ini lemah secara fisik, senjata terbatas, kekuatan tidak seimbang. Tapi ada satu yang tidak bisa diambil, tidak bisa dirampas, tidak bisa dihancurkan: keyakinan dan doa. Kiai Hasyim Asy'ari memahami itu. Beliau tidak hanya menggerakkan santri dengan strategi, tapi dengan kekuatan langit, dengan doa yang keluar dari hati yang bersih, dari keyakinan yang tidak goyah, dari keikhlasan yang tidak tercampur. Dan sejarah mencatat, penjajah bukan hanya menghadapi perlawanan fisik, tapi juga ketakutan yang tidak mereka mengerti. Kenapa? Karena mereka berhadapan bukan hanya dengan manusia, tapi dengan kekuatan yang tidak terlihat: doa. Doa orang yang dekat dengan Allah itu bukan sekadar kata-kata, itu senjata. Senjata yang tidak berbunyi, tapi dampaknya nyata. Kiai Hasyim Asy'ari tidak banyak bicara tentang kekuatan dunia, tapi beliau menguatkan hubungan dengan Allah. Dan disitulah letak kekuatan sebenarnya. Hari ini, kita sering lupa. Kita terlalu percaya pada usaha, tapi lupa pada doa. Kita terlalu sibuk mencari jalan, tapi lupa meminta petunjuk. Padahal yang menggerakkan semuanya bukan kita, tapi Allah. Kisah ini bukan untuk dikenang saja, tapi untuk dipahami bahwa doa bukan pelengkap, bukan formalitas, bukan rutinitas kosong. Doa adalah kekuatan. Kalau hati ini bersih, kalau niat ini lurus, kalau keyakinan ini penuh, maka doa bisa mengubah keadaan, bisa menguatkan yang lemah, bisa menenangkan yang gelisah, bahkan bisa mengguncang yang kuat. Dan inilah yang dicontohkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Beliau tidak mengandalkan diri, tapi bersandar penuh kepada Allah. Dan hasilnya bukan hanya perubahan, tapi kemenangan. Hari ini, musuh kita mungkin berbeda, bukan penjajah secara fisik, tapi rasa takut, kemalasan, keraguan, dan lemahnya iman. Dan cara melawannya tetap sama: dekat dengan Allah, perbaiki doa, perbaiki hati. Karena kemenangan itu tidak selalu datang dari kekuatan tangan, tapi dari kekuatan yang dipanjatkan dalam doa. Semoga kita tidak hanya mendengar, tapi juga mengamalkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.